Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan membahas tentang studi fenomenologi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Nurulina Firdaus dengan NIM 1038. Yang kedua ada Imut Pratiwi dengan NIM 1067. Yang ketiga ada Reni Dwi Listiani dengan NIM 1126. Yang keempat ada Belgis Febriani Putri dengan NIM 1098. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Yasmin Maulidina Hasana dengan NIM 1102. Beberapa sumber materi yang akan dibahas pada pembahasan kali ini adalah definisi dari fenomenologi, tujuan fenomenologi, konsep dasar fenomenologi, serta langkah-langkah risetnya. Baiklah, langsung saja untuk subbab yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih, Yasmin. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian fenomenologi. Fenomenologi merupakan salah satu jenis metode penilaian kualitatif yang diaplikasikan untuk mengungkap kesamaan makna yang menjadi esensi dari suatu konsep atau fenomena yang secara sadar dan individual dialami oleh sekelompok individu dalam hidupnya. Secara harfiah, fenomenologi berasal dari kata pahainomenon dari bahasa Yunani yang berarti gejala atau segala sesuatu yang menampakkan diri. Istilah fenomena dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu fenomena itu selalu menunjuk keluar dan fenomena dari sudut pandang kesadaran kita. Oleh karena itu, dalam memandang suatu fenomena, kita harus lebih dulu melihat penyaringan atau rasio, sehingga menemukan kesadaran yang sejati. Studi fenomenologi berasumsi bahwa setiap individu mengalami suatu fenomena dengan segenap kesadarannya. Dengan kata lain, studi fenomenologi bertujuan untuk menggali kesadaran terdalam pada subjek mengenai pengalamannya dalam suatu peristiwa. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Tujuan fenomenologi yaitu untuk meredukasi pengalaman individual terhadap suatu fenomena ke dalam deskripsi yang menjelaskan tentang esensi universal dari fenomena tersebut. Fenomenologi berupa memahami esensi dari suatu fenomena. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya adalah konsep dasar fenomenologi. Yang pertama, fenomena. Secara etimologis, istilah fenomena berasal dari kata Yunani, yaitu paesestai atau memunculkan, meninggikan, dan menunjukkan dirinya sendiri. Menurut Heidegger dalam Maustakas tahun 1194 halaman 26, istilah fenomena yang juga dibentuk dari istilah paino, yaitu membawa pada cahaya, menempatkan pada terang benderang, dan menunjukkan dirinya sendiri di dalam dirinya. Yang kedua adalah kesadaran. Kesadaran adalah kemampuan untuk melakukan subjek untuk menjadi objek bagi dirinya sendiri atau menjadi objek tentang dirinya sendiri. Yang ketiga, intensionalitas. Dalam fenomenologi, intensionalitas mengacu keyakinan bahwa semua tindakan kesadaran memiliki kualitas atau seluruh kesadaran akan objek-objek. Tindak intensional dan objeknya disebut sebagai objek intensional menurut Bagus tahun 2002 dalam halaman 261 sampai 362. Yang keempat, konstitusi. Proses tampaknya fenomena ke dalam kesadaran. Ia merupakan aktivitas kesadaran sehingga realitas itu seakan nampak. Yang kelima, epoche, berasal dari bahasa Yunani yang berarti memahami dirinya untuk menilai. Dalam sikap sehari-hari, kita memperoleh pengetahuan melalui penelitian terhadap sesuatu. Yang keenam, redukasi. Melalui redukasi ini, kita melakukan semacam netralisasi, bahwa ada tindaknya, tidak ada dunia bukanlah hal yang relevan. Redukasi dilukiskan sebagai gerak kembali kepada suatu kesadaran yang transendental atau transparan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kemudian
Prosedur riset fenomenologi. Langkah-langkah dalam riset studi fenomenologi yang pertama yaitu peneliti memastikan bahwa apakah rumusan masalah yang dibuat relevan untuk diteliti menggunakan pendekatan fenomenologis. Rumusan masalah penelitian yang relevan menerapkan fenomenologi adalah masalah penelitian di mana sangat penting untuk memahami pengalaman pribadi yang dirasakan sekelompok individu terhadap suatu fenomena yang dialami. Pemahaman terhadap pengalaman tersebut sekiranya nanti dapat membantu proses mengembangkan kebijakan atau untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Yang kedua, dalam menyusun masalah penelitian, peneliti menangkap fenomena untuk dipertanyakan maknanya bagi sekelompok individu yang mengalaminya. Yang ketiga, peneliti sebagai manusia harus sejauh mungkin meninggalkan pengalaman pribadinya terkait dengan fokus penelitiannya. Upaya ini disebut dengan bracket out, yang dilakukan untuk membantu peneliti memperoleh pemahaman sedalam dan seobjektif mungkin fenomena yang dialami secara personal oleh informan tanpa terkontaminasi oleh pengalaman peneliti tersendiri. Yang keempat, data fenomenologis berupa narasi deskriptif yang dikumpulkan dari cerita individu yang mengalami suatu fenomena yang diteliti. Data riset fenomenologis diperoleh dari wawancara mendalam dengan sekelompok individu. Jumlahnya tidak dapat ditentukan. Beberapa peneliti merekomendasikan antara 5-25 orang. Pertanyaan yang diajukan seorang fenomenologi juga bisa beragam. Tipikalnya, peneliti menanyakan tentang apa yang dialami dan bagaimana fenomena tersebut bisa dialami. Kelima, proses analisis data pada prinsipnya mirip dengan analisis kualitatif lainnya, yaitu data ditranskrip, lalu dengan merujuk pada rumusan masalah, peneliti melakukan coding, clustering, labeling secara tematik dan melakukan interpretasi. Proses tersebut berlangsung bolak-balik sebagaimana analisis data kuantitatif pada umumnya. Keenam, masing-masing tema yang muncul dalam proses analisis mengandung narasi verbatim. Secara garis besar berupa deskripsi tekstual tentang apa yang dialami oleh partisipan dan bagaimana mereka mengalaminya. Dari deskripsi tekstual tersebut, peneliti mendeskripsikan esensi universal dari fenomena yang ditelitinya. Tipikal deskripsi tekstual yang disusun dalam riset fenomenologi adalah terdiri dari paragraf yang cukup panjang dan mendalam. Selanjutnya, baik. Kali ini saya akan memberikan salah satu contoh studi kasus fenomenologi yang kami kutip dari internet dengan judul Jilbab sebagai Gaya Hidup, Studi Fenomenologi tentang Alasan Perempuan Memakai Jilbab dan Aktivitas Solo Hijabers Community oleh Yasinta Fauzia Novitasari. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, strategi penelitian dengan menggunakan pendekatan fenomenologis. Sumber data diperoleh dari studi pustaka, peristiwa atau aktivitas, tempat atau lokasi, informan yaitu Solo Hijabers Community yang terdiri dari komite dan anggota. Teknik pengambilan informan menggunakan purposif. Validitas data diperoleh melalui triangulasi sumber dan triangulasi metode. Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa alasan mereka untuk bergabung dengan komunitas ini karena mereka haus akan ilmu agama, komunitas muslimah dengan anggota mayoritas kaum muda dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Solo Hijabers Community, religi, charity, dan fashion. Yang kedua, pemaknaan jilbab oleh anggota Solo Hijabers Community. Jilbab sendiri berarti pembatas, penutup aurat yang dapat menjadi pelindung dan suatu kewajiban atau perintah agama guna menjaga kehormatan wanita muslimah. Banyak hal yang melatar belakangi para anggota Solo Hijabers Community untuk memulai memaknai hijab. Ada yang dilatar belakangi karena kesadaran diri, keinginan dan lingkungan keluarga yang Islami.
Yang ketiga, aktivitas seluruh hijabers community antara lain kegiatan religi, charity atau amal, dan fashion. Apa yang dilakukan oleh perempuan berjilbab yang tergabung dalam seluruh hijabers community tersebut merupakan sebuah gaya hidup yang membawa simbol-simbol keagamaan mereka, yaitu jilbab sebagai sebuah gaya hidup yang mereka lakukan. Jilbab gaul, modis, dan stylish ala hijabers telah membawa perangkat nilai dan tren yang dilekatkan oleh member seluruh hijabers community sebagai bagian dari gaya hidup mereka. Pada akhirnya, dari gaya hidup yang komunitas tersebut lakukan akan mengkonstruksi sebuah identitas bagi anggotanya sebagai seorang hijabers yang identik dengan seorang yang fashionable. Baiklah, demikian penjelasan studi fenomenologi dari kelompok kami. Semoga apa yang disampaikan dan dijelaskan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.